Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup baru, yaitu berjudul Sisu yang dirilis pada tahun 2023. Apa jadinya jika satu orang kakek-kakek bisa menghabisi satu batalion pasukan Jerman? Ya, di film kali ini mengisahkan tentang kakek-kakek yang hidupnya diusik oleh prajurit Jerman sehingga ia melakukan aksinya seorang diri untuk mengambil apa yang sudah diambil oleh pasukan Jerman. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua tahun 1944, tentara Finlandia berencana mengusir tentara Jerman, yaitu Naski, keluar dari wilayahnya yang bernama Lapland. Sedangkan pasukan Jerman sendiri menjalankan operasi yang dinamakan membumi hanguskan bumi, yaitu akan menghancurkan desa, kota, jalan, jembatan, dan lain-lain yang mereka lewati. Di tengah peperangan yang sedang memanas, seorang pria yang dulunya merupakan pasukan Finlandia bernama Atami Korpi memutuskan untuk meninggalkan perang tersebut untuk selama-lamanya. Sekarang ia ingin hidup dengan damai dan mencari emas untuk mendapatkan uang di tengah gunung yang sangat indah seorang diri. Selama berhari-hari berminggu-minggu, Korpi menggali sebuah lubang, berharap menemukan emas yang bisa dia jual. Setelah cukup lama menggali, usaha Korpi selama ini akhirnya membuahkan hasil. Korpi berhasil menemukan bongkahan emas berukuran cukup besar yang bisa ia jual untuk kehidupannya sehari-hari ke depannya. Setelah mendapatkan emas yang cukup banyak, keesokan harinya Korpi berangkat menuju kota untuk menjual emas yang ia dapatkan. Menggunakan kuda kesayangannya, berangkatlah Korpi ditemani kuda dan anjing kesayangannya. Di tengah perjalanan, Korpi sempat bertemu dengan satu batalion tentara Jerman yang akan menghancurkan target selanjutnya. Dengan sangat tenang, Korpi melewati sekumpulan pasukan Jerman tersebut tanpa rasa takut sama sekali. Satu pasukan bernama Wolf sempat akan menembak Korpi, tapi pemimpin batalion tersebut bernama Bruno Helldorf melarangnya karena ia yakin Korpi akan tewas di tangan anak buahnya yang sedang berjaga di barisan belakang. Setelah beberapa meter melewati rombongan Bruno, Korpi akhirnya bertemu dengan anak buah Bruno di belakang. Di sana Korpi dicegat dan pasukan Jerman mengecek barang bawaannya. Pasukan Jerman dibuat sangat terkejut karena Korpi membawa banyak batang emas, sehingga pasukan Jerman tersebut berniat mengambilnya dan akan menghabisi Korpi. Tapi Korpi dengan cepat langsung melawan balik dan membabat habis pasukan Jerman yang menghadangnya. Setelah berhasil menghabisi semuanya seorang diri, Korpi pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di sisi lain, Bruno bersama rombongannya mendengar suara tembakan dan memutuskan untuk putar balik mengeceknya. Setelah sampai, Bruno bersama rombongan dibuat terkejut karena anak buahnya di barisan belakang sudah tewas semua. Satu orang yang masih hidup memberitahu jika Korpi saat ini sedang perjalanan sambil membawa batang emas yang banyak. Tak butuh waktu lama, Bruno bersama rombongan berhasil mengejar Korpi dan langsung menembakinya. Tapi semua tembakan Bruno meleset, sedangkan Korpi berhasil kabur. Dirasa aman, Korpi kembali berjalan santai, tapi tanpa diduga Korpi sudah menginjak ranjau yang sudah dipasang oleh Jerman, sehingga mengakibatkan ia terpental dan ledakan tersebut memakan nyawa kuda kesayangannya.
Bruno yang sudah sadar akan hal tersebut pun menghampiri Corby menggunakan tanknya. Dan ia melihat Corby sedang mengambil batangan emas yang sudah berserakan akibat ledakan. Setelah semua emas dimasukkan ke dalam tas, Wolf berniat menghabisinya. Tapi Corby dengan cerdas menggunakan batu untuk memicu ranjau sehingga pandangan Bruno pun menjadi terbatas. Untuk memastikan tidak ada ranjau lagi, Bruno menyuruh satu anak buahnya untuk mengecek. Tapi ternyata itu sia-sia karena anak buah Bruno akhirnya tewas dilempar satu ranjau oleh Corby yang masih di dalam kepulan asap. Belum sampai di situ, Bruno kembali menyuruh dua anak buahnya untuk mengecek lagi. Tapi lagi-lagi itu sia-sia. Kedua anak buah Bruno akhirnya tewas juga menginjak ranjau. Setelah ledakan, Bruno sudah tidak melihat keberadaan Corby yang sudah kabur cukup lama. Bruno kemudian menemukan kalung nemtek milik Corby. Tawanan perang yang sudah dibawa oleh Bruno kemudian disuruh untuk jalan di depan agar ranjau tidak mengenai tank mereka. Di tengah perjalanan, Wolf memberitahu nemtek milik Corby yang sudah menghabisi beberapa anak buahnya kepada jenderal. Tapi sang jenderal malah menyuruh Bruno dan lainnya untuk segera kembali ke markas. Karena menurut si jenderal, Bruno sangat beruntung karena yang sudah tewas hanyalah 7 orang. Wolf kemudian mengatakan siapa itu Corby sebenarnya, dan ia pun menceritakan yang sudah diceritakan oleh jenderalnya, bahwa Corby dulunya adalah seorang komando yang paling ditakuti di Finlandia. Semenjak kematian istri dan anaknya yang diakibatkan oleh pasukan Rusia, Corby menjadi orang yang sangat pendendam dan menjadi prajurit yang sangat kejam. Kemudian Corby ditugaskan untuk mengejar patroli pasukan Rusia, dan Corby ternyata berhasil menghabisi semuanya. Sehingga pasukan Rusia menjuluki Corby sebagai The Immortal atau prajurit yang tidak bisa mati. They call him Koshai. He became a one. He thinks we were lucky and head to Norway from Finland immediately. Setelah mendengar cerita tersebut, bukannya takut, Bruno malah menganggap jika cerita tersebut dilebih-lebihkan dan ia memutuskan untuk mengejar Corby dibandingkan kembali ke markas sesuai perintah jenderal karena ia juga memburu emas milik Corby. Di sisi lain, Corby yang sudah jauh dari Bruno memutuskan untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Tapi tanpa ia sadari, Corby pun ketiduran dan rombongan Bruno sudah mulai mendekat. Corby dengan sangat berhati-hati berusaha bersembunyi, sedangkan pasukan Jerman juga membawa anjing pelacak. Karena takut anjing pelacak menyadari keberadaannya, Corby pun langsung gandol di bawah truk. Untuk menghilangkan bau badannya agar tidak dilacak oleh anjing, Corby membocorkan bensin truk yang ia tumpangi. Sehingga truk pun akhirnya berhenti dan anjing pelacak tidak bisa mencium baunya lagi. Corby dengan cepat langsung kabur dari sana. Tapi sayangnya ia ketahuan sehingga Corby pun mau tak mau harus menyelam di danau yang cukup besar. Bruno pun menunggu Corby sampai naik ke atas, karena bagaimanapun juga manusia tetap membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Dirasa sudah tewas, Bruno menyuruh 3 anak buahnya untuk menyelam mengambil emasnya. Tapi tanpa diduga, pasukan yang menyelam pun tewas dihabisi oleh Corby. 1 orang kemudian mencoba untuk mengambil emasnya, tapi sama saja, prajurit tersebut juga tewas di tangan Corby. Tersisa 1 prajurit dan ia ternyata kabur dari sana, sehingga Bruno menghabisinya karena melawan perintah. Ternyata prajurit tersebut tidak berniat untuk mundur dan ternyata perahunya ditarik oleh Corby sehingga Bruno melihat seolah-olah prajuritnya mundur.
Wolf kemudian menembaki Corby dari jauh, tapi lagi-lagi Corby berhasil selamat. Bruno kemudian mendapatkan ide untuk memancing Corby, yaitu menggunakan anjingnya yang saat itu ada bersama Bruno. Hari mulai gelap, Corby masih terus berjalan hingga akhirnya ia dikejutkan dengan sebuah kota yang sudah hangus terbakar diakibatkan oleh pasukan Jerman. Corby kemudian memutuskan untuk beristirahat lagi. Tapi tak lama kemudian anjingnya datang yang sudah dipasang bom. Corby berhasil menyelamatkan anjingnya, sedangkan ia sendiri pingsan karena terkena ledakan. Akhirnya Bruno berhasil menangkap Corby dengan sangat mudah. Corby kemudian dihabisi secara perlahan. Dirasa sudah tewas, Bruno bersama anak buahnya pun pergi meninggalkan Corby dan mengambil semua emasnya. Ternyata setelah Bruno pergi, Corby masih belum tewas dan ia masih bisa bertahan meskipun tergantung. Corby yang masih berniat untuk hidup dengan nekat menancapkan lukanya ke sebuah besi agar badannya bisa menggantung dengan diganjal kakinya, sehingga lehernya tidak akan tercekik. Hal tersebut ia lakukan hingga pagi hari. Dan bisa kebayang gimana rasa sakitnya jika benar-benar ada orang seperti itu. Saat pagi, sebuah pesawat Jerman terbang rendah membuat tiang gantung pun roboh. Dan kesempatan kabur bagi Corby semakin besar. Pesawat yang sebelumnya terbang rendah juga mendarat untuk mengambil bahan bakar. Dua pilot pun turun. Salah satu dari mereka melihat Corby yang masih hidup setelah digantung, dan pilot tersebut berniat menghabisinya. Tapi dengan cepat Corby menyerang pilot tersebut hingga tewas. Belum sampai di situ, Corby juga membuat pingsan pilot satunya. Di sisi lain, rombongan Bruno sudah jauh dari Corby dan berniat kembali ke markas dengan membawa emasnya. Dengan menggunakan alat seadanya, Corby menjahit lukanya sendiri menggunakan kawat. Kawat loh, digunakan untuk menjahit luka. Dan emang komando satu ini. Singkat cerita, batalion Jerman dikejutkan dengan satu bangkai pesawat Jerman. Saat Wolf mengeceknya, ia dikejutkan dengan keadaan pilotnya yang sudah terikat dengan tali yang ia gunakan sebelumnya untuk menggantung Corby. Melihat hal tersebut, barulah Bruno bersama Wolf mulai ketakutan dan bergegas pergi dari sana. Everybody move! Tawanan perang wanita ini bernama Aino mengatakan kepada para penjaga di sana, jika orang yang dihadapi mereka saat ini adalah Atami Corby yang akan mengejar mereka karena sudah mengambil semua emasnya. Corby sendiri tidak akan bisa mati kecuali dengan keinginannya sendiri. Mendengar cerita Aino, kedua penjaga tersebut cukup ketakutan. Tak lama kemudian, dua penjaga tersebut pun berhasil dihabisi oleh Corby yang tiba-tiba ada di sana. Ia mengajak para tawanan di sana untuk melawan bersama. Dengan bantuan Aino, para prajurit di sana berhasil dihabisi dalam waktu singkat. Corby yang sudah ada di atas tank berusaha membobol masuk. Bruno kemudian menyuruh Wolf untuk membereskan masalah tersebut. Akhirnya, Wolf pun bertarung bersama Corby yang merupakan mantan komando yang paling ditakuti. Ternyata Wolf kalah telak oleh Corby. Kemudian dua orang prajurit Jerman yang ketinggalan melihat Corby. Tapi bukannya melawan, dua prajurit tersebut memutuskan untuk kabur karena ketakutan akan sosok Corby. Dengan menggunakan motor tersebut, Corby pun mengejar rombongan Bruno, sedangkan Wolf sendiri akan diurus oleh Aino dan lainnya. Bruno menghabisi sisa anak buahnya agar emasnya tidak dibagi orang banyak, dan ia bersama seorang pilot segera kembali ke markas.
Tanpa diduga, Corby sudah sampai di sana menembaki pesawatnya dan membuat si pilot terluka. Setelah pesawat terbang, ternyata Corby sudah naik pesawat menggunakan alat tambangnya. Dengan sekuat tenaga, Corby berusaha merusak pesawat hingga akhirnya ia berhasil masuk. Bruno yang melihat Corby yang sudah masuk, mau tak mau harus by one melawan komando yang sangat ditakuti di Finlandia. Meskipun dengan luka yang sangat parah, Corby mampu mengimbangi Bruno yang sehat walafiat. Sayangnya tenaga Corby sudah sangat terkuras sebelumnya, sehingga ia kalah telak oleh Bruno yang sehat walafiat. Tak kehabisan akal, Corby mengaitkan tangan Bruno ke sebuah bom dan langsung menjatuhkannya. Belum sampai di situ, si pilot akhirnya harus tewas karena kehabisan darah. Sedangkan mesin pesawat rusak parah yang membuat pesawat pun jatuh. Corby berusaha mencari sebuah parasut, namun nihil, tidak ada parasut sama sekali. Corby pun terpaksa harus bertahan dari tabrakan pesawat. Di sisi lain, Aino bersama lainnya menemui prajurit Finlandia lainnya untuk menahan Wolf yang masih hidup. Beruntung, pesawat jatuh di genangan lumpur yang cukup dalam, membuat pesawat tidak meledak dan Corby berhasil selamat. Singkat cerita, Corby akhirnya berhasil sampai di kota dan ia segera menjual hasil tambangnya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Sisu 2023. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mengganggu seorang kakek-kakek, karena bisa saja ia adalah seorang mantan komando yang bisa membawa petaka. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.